Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhalas salatin wa taslimin ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak, Ibu, sesepuh, pengurus Masjid Baitus Salam, Purimas Depok yang dirahmati Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Imam Tetap Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak, Ibu, jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama. Saya yakin di sini selain yang profesinya ada yang pengusaha, bisnis, banyak juga yang pejabat abdi negara, pegawai pemerintahan. Kalau kita ingin menghadap direktur, atasan, dirjen, kabag, kadis, ekstrimnya menghadap presiden, menteri, kira-kira kita bisa ketemu kapan saja atau enggak? Jadi nanti duha pengen ketemu Presiden Jokowi, kira-kira bisa langsung enggak ke sana? Mustahil ya. Harus ada yang namanya tahdidul auqat, dibikin jadwal. Bapak Suroto misalkan, kepala bagian dinas sosial Depok, ingin menghadap menteri. Kata menteri, nggak bisa, terlalu jauh ini. Kalau direkturnya bisa, kalau kepala bagian nggak bisa langsung menghadap saya. Betul apa benar? Jadi udah mengajukan permohonan bertemu pun bisa diterima, bisa ditolak. Kalau sudah diterima, kira-kira bisa langsung nggak? Atau biasanya dikasih waktu jadwal? Jadwal ya. Pak Suroto bisa ketemu nanti sama menteri hari Senin jam 10 siang. Sudah. Kalau sudah dikasih jadwal, kira-kira bisa nggak kita ngomong bebas curhat, Pak Menteri, gini keadaan kantor saya selama 2 jam, 3 jam, 5 jam, bisa nggak? Ditahdid lagi, Pak Suroto maaf, waktunya 15 menit, karena antrian tamu yang lain harus menghadap juga. Betul? Saya pernah dipanggil Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu, zamannya Pak SBY. Laksamana Marsetio.
Saya menghadap, tamu udah antri itu. Karena saya yang dipanggil, duluan silakan Pak Rudi. Karena beliau yang pengen ketemu. Kalau saya yang pengen ketemu kira-kira gimana? Kayak tadi prosedurnya ya. Duluan. Beliau curhat, cerita segala macam. Setelah selesai, gimana Pak Rudi? Selesai Pak, udah cukup. Baik kalau sudah cukup. Silakan tamu yang lain. Yang lain sudah antri, dikasih waktu. Nggak bisa kita curhat, ngobrol ngalor idul kayak di warung kopi 15 jam. Itu menteri. Sudah ketemu 15 menit, padahal kita bikin jadwal dari bulan yang lalu. Kira-kira kalau pengen ketemu lagi, gampang apa susah? Susah. Pak, sudah ketemu kan? Ngapa bikin jadwal lagi? Kemarin belum selesai. Susah. Menteri Pak. Menteri. Beruntung saya, di kompleks saya menteri banyak. Tetangga saya banyak menteri. Jadi sering ketemu kalau hari pagi. Kalau bapak-bapak mau ketemu susah. Kalau saya muda, tetangga. Sering ketemu lari pagi, kerja bakti itu ketemu. Ya walaupun yang babat rumput stafnya, ya, pegawai-pegawainya ya, tapi kalau ngopinya ya kita ketemu. Ya. Pak Marsudi itu ketemu ya karena tetangga saya, gitu. Tetangga, satu blok. Ya. Jadi yang lain yang bukan tetangga menghadap minta proyek ya Andri. Ya. Itu menteri. Bagaimana dengan presiden? Lebih rumit lah. Bagaimana dengan presiden negara maju, taruhlah Singapura? Lebih susah lagi. Bagaimana dengan presiden adidaya? Presiden Jokowi pun kalau mau ketemu dengan presiden Amerika, jubiran antri. Betul apa benar? Dan Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk, raja segala raja, Bapak Ibu bisa temui kapan saja di sini. Bebas, mau datang duha boleh, subuh boleh, nanti isya mau datang lagi boleh. Al-bab maftuh, pintu rumahnya terbuka setiap saat. Bapak Ibu nggak akan ditolak. Sini. Rumah Allah, Baitullah, nggak akan ditolak. Nggak perlu bikin janji, nggak usah. Allah terima. Tak perlu bikin janji. Nggak dibatasin waktu. Nggak dibatasin waktu. Bapak Ibu di masjid ini mau 10 jam, Allah terima. Allah terima, nggak diusir-usir, enggak. Jadi nikmat mana lagi selain kumpul di sini? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram. Raja dari segala raja yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau ada orang tidak mau ke masjid, mohon maaf, itu bodohnya bodoh. Bodohnya bodoh. Dimudahkan, tidak mau ketemu. Nanti kalau sudah dikasih susah, mau ketemu pun tidak bisa. Apa itu? Stroke. Pengen ke masjid, udah nggak bisa gerak. Apa itu? Lumpuh. Mau ke masjid dah nggak bisa ini. Apa itu? Sakit, lambung parah, mau sholat tidak kuat, lambungnya sakit. Kalau sudah tidak diizinkan ketemu, mumpung diizinkan ketemu, silahkan datang ke rumah Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah. Jadi kita semua nih tamu-tamunya Allah di sini. Jadi yang namanya Baitullah bukan hanya Ka'bah, Masjid Baitus Salam pun Baitullah, rumah Allah. Hanya Masjidil Haram itu, Ka'bah itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan. Cuman yang di sana itu Baitullah yang pertama. Tapi bukan satu-satu. Jadi Baitullah, rumah Allah itu banyak. Kalau tidak bisa atau
Belum bisa naik haji, sini ke masjid. Jadi tamunya Allah. Jadi tamunya Allah. Ini Baitullah. Ini yang anggap masjid bangunan itu berarti tidak paham syariat agama. Ya. Maka rumah Allah pertama, Masjid Baitul Salam, mungkin rumah Allah yang ke-2000 sekian, tapi sama-sama rumah. Setiap bangunan yang dikhususkan untuk sujud kepada Allah, dialah Baitullah. Kecuali kantor, kan itu bukan untuk khusus untuk kerja. Lalu ada tempat sholat namanya musalla. Kalau bangunan dari awal niatnya untuk tempat sujud, masjid dia namanya, Masjid Baitullah. Ya. Kalau kantor, tempat sholat, musalla, tempat sholat, kan itu kantor tidak diniatkan untuk dari awal khusus untuk sujud. Berarti nggak boleh Ustaz bikin kegiatan. Boleh, itu namanya kegiatan sampingan, sama seperti handphone, fungsinya buat nelfon. Dia isinya macam-macam, mobile banking ada, apalagi sosial media ada, tapi fungsi utamanya nelfon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang kita menjadi dhuyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Yuk mari kita renungkan lagi. Kalau Bapak Ibu ini yang masih orisinil, dulu waktu kita masih di kampung ya, akhlak orang kampung. Ada orang datang ke rumah, dihormati nggak sebagai tamu? Ikramud dhaif nggak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Orang kampung nggak usah diajarin gini, sudah praktek. Dulu di saya waktu kecil, kalau ada tamu datang itu suruh nangkap ayam, potong. Kalau nggak gitu nggak sopan. Nangkep bebek, entong, sana ada, suruh tangkep apa aja. Kalau enggak suruh ke laut cari ikan, enggak sopan kalau enggak gitu. Ya. Orang tua langsung ke sawah ambil kelapa. Ini mohon maaf ini. Jadi mereka enggak usah diajarkan tentang memuliakan tamu. Kalau orang Arab motong anak onta, menghormati tamu. Kalau sekarang kita nih di kota ini terkikis, tamu itu tidak dihormati apa-apa. Jadi aqua gelas itu sudah bagus. Orang kampung suka heran, kalau ada orang kota ke kampung itu semua disediakan, giliran mereka bertamu aqua gelas. Ya, akhlaknya jauh. Pendidikannya kita lebih tinggi, akhlaknya mereka lebih tinggi. Dihormati. Kalau kita kedatangan tamu, minimal karena kita di Jakarta ada aqua gelas, minimal teh pasti dihormati ya. Karena orang yang dihormati itu tidak menghormati tamu, itu tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Teh itu kalau tamunya datang sendiri. Tapi kalau kita yang ngundang, kira-kira tamunya bakal lebih dihormati lagi nggak? Kita mau ngundang akikahan di rumah, kira-kira kita bakal lebih repot lagi nggak? Lebih repot dari sebulan. Saya mau sunatan anak, bikin hajatan di rumah orang tua juga, sebulan itu sudah repot, sudah suruh beres-beres. Tolong ibu sawang-sawang dibersihkan, semua kotoran-kotoran kamar mandi semua disikat. Karena kita yang undang, betul? Karena kita yang undang. Makanan udah dipesan dari sebulan, yang paling enak, yang paling enak. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, tidak bisakah kita mencontoh Rasulullah kalau idza hazabahu amrun, kalau Rasulullah lagi sumpek pikirannya, lagi repot, lagi banyak masalah, fazi'a ila shalah, Rasulullah buru-buru sholat 2 rakaat. Tapi di mana?
di masjid. Rasulullah buru-buru ke masjid. Masjid sama kamarnya kan sebelahan. Enggak di kamar, ke masjid. Datang menjadi tamunya Allah, sholat 2 rakaat. Jadi orang yang dekat masjid itu, ini loh Pak solusi, Bapak dagangnya bangkrut, sini sholat. Jadi tamunya Allah, dijamu insya Allah, dihormati. Lebih bagus daripada kita menghormati orang. Karirnya macet, sini loh ke masjid sholat. Rumah tangganya berantakan, langsung ke sini jam 3 malam sholat. Sholat sunnah di rumah, rawatib pakai baca Quran, ada hajat perlu sholat. Jadi tamunya Allah, duyufur rahman. Dimuliakan insya Allah, dijamu, nggak akan disia-siakan. Ya. Jadi orang yang di kompleknya ada masjid, solusi dari semua solusi. Bapak Ibu silakan bertamu kapan saja. Ada masalah bayaran sekolah anak tahun ini belum kebayar, sini Pak. Jam 3 malam, yang rapi pakai wangi datang sini sholat. Bayaran anak di pesantren belum bisa kebayar, sini ke masjid sholat. Itu kalau kita yang mau. Tapi kalau kayak subuh tadi, Allah yang manggil, kira-kira lebih dimuliakan lagi enggak? Tadi subuh, siapa yang manggil? Allah. Yang punya hajat siapa? Allah. Yang ngundang-undang siapa? Allah melalui muazin. Berarti Bapak Ibu ini sedang datang dalam kendurinya Allah Subhanahu wa taala, kendurinya Ar-Rahman. Kalau bahasa sedang datang di hajatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin keluar dari masjid ini kecuali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijamu, Pak. Pasti dijamu. Ya. Orang datang hajatan aja dapat besek, Holland Bakery, dapat roti, Bapak pulang pasti dapat itu. Tapi Ustaz kok saya nggak dapat? Karena Allah mengundangnya lewat manusia, maka Allah akan membalasnya lewat manusia. Yakin itu. Jadi sekarang kalau dengar azan subuh, hajatan datang. Ya. Allah sendiri yang undang. Kalau sendiri yang undang nggak mungkin sajiannya biasa, pasti luar biasa. Jadi kuliah subuh ini kita sudah disiapkan sajian yang luar biasa. Nanti Allah berikan lewat manusia kepada kita. Sebagaimana kita diundang melalui muazzin yang juga seorang manusia. Jadi kalau orang terhidupnya kok enak, gampang, seneng, rajin ke masjid, dia sering dapat besek dari Allah Subhanahu wa taala, besek rahmat, besek berkah, besek kasih sayang. Ya. Jadi sekarang kalau kita baru juga asar, ya udah maghrib lagi aja. Karena kita mikirnya tugas, kewajiban, enggak, lagi diundang hajatan, datang. Enggak kebagian lah. Ini yang undang Allah, lain kalau kita datang sendiri. Kalau datang sendiri ya kasih teh, tapi kalau diundang pasti lain. Ya. Jadi asar Allah yang undang, ayo datang. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan majelis kita pada subuh hari ini adalah termasuk dari kendurinya Ar-Rahman. Ya. Kemuliaan ikram, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita diistiqomahkan datang ke masjid, dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibukakan. Jadi kalau ada orang, Ustaz, orang itu jarang berdoa tapi kok hidupnya enak. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyasail. Orang yang sibuk ingat kepadaku sampai lupa berdoa kepadaku, aku berikan lebih baik daripada orang yang berdoa. Nih, mohon maaf saya kasus contoh ya, contoh. Ini ada 2 ormas, enggak saya sebut maaf. Yang lebih makmur, ormas yang rajin sholat di masjid apa ormas yang rajin datang ke kuburan? Ziarah hidupnya. Udah ziarah ke sana, ziarah ke sini supaya ini. Rata-rata jamaahnya nih yang lebih makmur yang rajin ke masjid apa yang datang ke kuburan?
kuburan wali-wali. Yang ke masjid. Ya. Karena yang ziarah itu kadang ada orang tidak sholat juga. Di kampung saya itu orangnya tidak sholat, kalau ada masalah ziarah. Jadi dia orang yang minta. Kalau orang ke masjid orang yang ingat, rezeki orang yang ingat beda sama orang yang minta. Jadi tidak usah sibuk ziarah, ziarah aja ke masjid. Siapa yang sibuk ingat sama Allah, aku berikan lebih utama daripada orang yang minta. Walaupun mintanya di para wali, walaupun mintanya di Masjidil Haram. Artis-artis ada masalah, pengen punya anak, umrah. Artis-artis sepi job, ini artis soleh. Kalau artis tidak soleh sepi job ke dukun, pasang susu. Betul? Umrah. Ya. Politisi-politisi menjelang pilkada umrah. Lebih cepat mana pertolongannya sama orang yang setiap hari ke masjid tidak umrah? Seajaib-ajaibnya Ka'bah, lebih ajaib orang yang sering datang ke masjid. Karena hadis siapa yang sibuk ingat sama aku berikan lebih baik daripada orang yang berdoa, walaupun berdoa di depan Ka'bah, walaupun berdoa di Multazam, walaupun berdoa di Raudhah. Lebih dimudahkan orang yang istiqomah salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa artinya maulid? Ya. Walada yalidu melahirkan. Wilada kelahiran. Yuladu dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Maulud proses kelahiran. Jadi orang brojol itu namanya maulud. Bisa juga wilada. Tapi kalau maulid itu waktu dilahirkan. Seperti maghrib, waktu tenggelamnya mata. Masyrik, waktu terbitnya mata. Maulid, waktu Nabi dilahirkan. Biasanya sebagian masyarakat kita mengadakan pembacaan kitab maulid. Ini saya mau samakan dulu. Ada yang baca Barzanji gitu ya. Maulid Diba, betul. Simtud Durar. Ya, apalagi? Qasidah Burdah Imam Busairi. Itu boleh apa boleh? Boleh apa enggak orang bulan Maulid mengadakan kalau di kampung-kampung acara Maulid? Boleh enggak? Bid'ah enggak? Isi bacaan Maulid itu apa? Satu, qasidah. Qasidah itu puji-pujian. Yang kedua, pembacaan hikayat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan? Isinya dulu ya kita bahas ya. Kapan Maulid itu ada? Sejak Rasulullah masih hidup. Al-farhu bi maulidin Nabi, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sudah ada sejak Nabi Muhammad masih hidup. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa biasa puasa Senin. Waktu ditanya kenapa ya Rasulullah engkau puasa Senin? Apa beliau jawab? Karena ini adalah hari kelahiran. Kenapa puasa Kamis? Karena di hari Kamis catatan amal diangkat. Jadi Nabi sendiri mensyukuri kelahirannya. Ini belum kita bahas acaranya Ustaz. Ini isinya dulu.
Jadi sepakat para ulama, ini jangan Bapak Ibu jangan terjebak. Satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan tidak bid'ah. Perdebatan di situ, tapi gembira dengan kelahiran Nabi itu harus wajib. Terserah mau Bapak Ibu ada maulid atau, tapi gembira harus. Ya, Nabi gembira dengan kelahirannya. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq. Di setiap hari kelahiran Rasulullah beliau bersedekah. Ini cara bergembiranya. Beliau bersedekah. Bergembira. Al-farhu bi maulidin Nabi. Bergembira dengan kelahiran. Jangan, oh saya mah anti maulid. Saya bulan maulid, bulan benci. Enggak, salah. Bulan maulid harus gembira. Terserah mau bikin acara maulid atau enggak. Sepakat para ulama gembira dengan kelahiran Nabi adalah wajib. Hanya orang munafik yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi. Masalah acara teknis. Ya. Siapa lagi? Abu Lahab. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kelahiran Nabi, rumah Rasulullah terang, beliau utus budaknya, saya lupa Suwaibah atau siapa namanya, diutuslah budaknya, lalu dicek ada apa itu kok rumah Aminah terang. Pas dilihat, telah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah, Abu Lahab gembira karena ini adalah anak dari saudaranya yang sudah meninggal. Dia sebagai paman. Kalau di di Sumatera ini mama merasa bertanggung jawab, dia ngasuh, gembira. Lahir selamat, begitu bersih cerah wajahnya. Dia bebaskan budaknya. Bi farhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembira karena kelahiran keponakannya. Nanti dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Lahab itu karena kafir kepada Rasulullah, dia yu'adzab, disiksa setiap hari di neraka jahanam kecuali pada hari Senin. Hari Senin dikasih libur karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir musuhi Nabi gembira dikasih selamat pada hari Senin, diliburkan, diberikan air minum. Jadi apa hukumnya gembira dengan kelahiran Nabi? Wajib. Tapi Ustaz, saya nggak mau bikin acara-acara kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi gembira wajib. Ya, para ulama sepakat nggak ada perbedaan. Dari mazhab manapun, gembira dengan kelahiran Nabi adalah wajib. Mau ekspresi kegembiraan saya, Ustaz, mau memperbanyak puasa karena ini bulan kelahiran Nabi, silahkan. Saya memperbanyak sedekah, silahkan. Saya ingin memperbanyak sunnah karena ini ada hari kelahiran beliau, gembira, silahkan. Saya ingin melapangkan nafkah keluarga, silahkan. Yang pertama. Yang kedua, memuji Nabi. Di dalam kitab-kitab maulid isinya pujian. Boleh nggak memuji Nabi? Boleh nggak memuji Nabi? Boleh. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah baru selesai sholat bersama para sahabat kayak kita gini. Selesai sholat subuh, belum juga keluar, langsung datang seorang sahabat dari Baduy, Ibnu Zahra bin Abi Salamah, membacakan qasidah memuji-muji Rasulullah. Sunnah itu ada berapa? Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Rasulullah mengatakan salat sunnah fajar disunahkan, itu sunnah qauliyah. Terus sunnah apa lagi? Fi'liyah. Rasulullah salat gerakannya takbiratul ihram, itu sunnah fi'liyah. Tapi ada sunnah yang lain, sunnah takririyah. Rasulullah memutuskan, bukan Rasul yang mengerjakan, bukan Rasul yang mengucapkan, orang lain yang mengerjakan, tapi Rasulullah merestui. Itu namanya sunnah takririyah. Membaca sebuah qasidah memuji-muji Rasul dengan pujian yang luar biasa. Rasulullah nggak minta,
Rasulullah nggak harus pujian, dia datang sendiri muji. Rasulullah nggak minta. Rasulullah senyum, tidak menolak, karena Rasulullah orang yang pandai berterima kasih. Selesai pujian, Rasulullah ambil namanya sorban yang bergaris-garis. Sorban yang bergaris-garis itu namanya burdah. Sekarang masih ada di Museum Topkapi di Turki. Diberikan kepada orang yang memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Zahrah. Dari Bani Zahrah. Kasih. Maka sejak itulah setiap pujian dinamakan qasidah burdah. Jadi ini sejak zaman Nabi. Sunnah. Muji-muji Nabi hukumnya sunnah. Rasulullah tidak menolak. Sunnah. Di muji-muji Nabi hukumnya sunnah. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang enggak usah ribut masalah acara maulid. Acara maulid hanyalah perbedaan fikih. Ya. Kalau bid'ah namanya bid'ah kaifiyah. Bid'ah kaifiyah itu termasuk masalah fikih, mukhtalaf fih, diperdebatkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ada orang muji-mujinya baca qasidah burdah, habis itu makan-makan, silahkan. Itu tata cara saja. Tata cara saja. Selama isinya tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Kita tidak mau seperti itu, silahkan. Kita maunya mandiri-mandiri, gembira dengan Nabi, bikin pujian kepada Nabi, silahkan. Ya. Satu kisah. Al-Imam Muhammad Al-Busairi, ada yang mengatakan Ahmad Al-Busairi, itu kena penyakit lumpuh separuh. Bahasa kitanya apa? Stroke. Ketika di dalam lumpuhnya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimpinya beliau mengadu, ya Rasulullah, saya kena stroke, lumpuh separuh. Sementara saya punya cita-cita pengen bikin qasidah yang isinya muji-muji engkau. Kata Rasulullah, silakan tulis di mimpinya. Akhirnya beliau setelah itu paginya langsung nulis. Selesai 1 minggu. Setelah selesai beliau bermimpi lagi, Rasulullah datang. Ya Rasulullah, sudah jadi qasidahnya. Puji-pujiannya sudah jadi. Ya, puji-pujiannya sudah jadi. Kata Rasulullah, bacakan. Setelah dibacakan, Rasulullah senyum, senang. Lalu diusaplah bagian yang lumpuh itu di dalam mimpinya oleh Rasulullah, seketika sembuh dari stroke-nya. Sembuh. Ya. Jadi berkah muji Rasulullah, diusap sama Rasulullah di dalam mimpinya, sembuh stroke. Ya. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia betul-betul melihat aku. Betul-betul melihat aku. Jadi kalau kita nanti mimpi ketemu Rasulullah, ya itu Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah tidak mati seperti kita. Para nabi semuanya tidak mati seperti kita, enggak. Tidak mati. Sembuh dari itu. Nah, sejak itu disebutlah namanya qasidah Busairiyah. Ada qasidah burdah, ada qasidah Busairiyah. Bahkan Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengumpulkan Madaihun Nabawi 4 jilid, pujian-pujian kepada Nabi sejak masa sahabat. Nabi punya sahabat penyair namanya Hasan bin Sabit. Jadi yang sering puji Nabi itu Hasan bin Sabit, Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah binti Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, semua dikumpulkan itu jadi Madaihun Nabi. Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tolong diluruskan. Jangan karena kita misalkan tidak suka praktek acara orang tertentu, kelompok tertentu,
Tidak suka. Saya tidak suka baca maulid, dan suka acara-acara gitu. Kalau tidak suka acara, isi pujiannya itu sunnah. Kalau tidak suka acaranya, isi pujiannya adalah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini boleh nih. Tabarukan bin Nabi, mengambil berkah kepada Nabi. Barang siapa yang kena stroke boleh mencontoh Imam Busairi. Puji-pujilah Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, bisa disembuhkan dari penyakit. Min ajaib as-salatu ala Nabi. Bagian dari keajaiban salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bicara Nabi Muhammadnya. Kita yang lahirnya tahun 60, waktu tahun 59 ada nggak? Yang lahir tahun 60, tahun 59 sudah ada belum? Yang lahirnya tahun 70, tahun 65 sudah ada belum? Waktu kita belum ada, roh kita sudah ada belum? Roh kita sudah ada belum? Sudah. Ya. Gen kita sudah belum? Genetik gen kita sudah. Gen kita sudah ada belum? Sudah. Di sini. Di tulang punggung. Ya, di sini. Jadi yang punya benih itu bapak-bapak. Ibu-ibu enggak punya benih. Ya. Ibu-ibu punya sel telur. Jadi anak tuh di sini. Jadi bapak-bapak ini ya termasuk yang masih produktif. Itu kalau punya istri lagi bisa punya anak lagi. Iya. Ya, yang usianya 50 masih banyak Pak anaknya sini. Kalau misalkan punya istri lagi bisa punya anak lagi. Iya betul. Ya. Ini mau contoh aja ya. Masalah praktek itu terserah. Saya nggak ikut-ikutan. Di sini masih banyak, ya. Bapak laki-laki kan sampai usia 100 pun masih produktif untuk masalah produksi keturunan. Beda perempuan kalau sudah menopause sudah bisa. Ya. Jadi bapak-bapak yang anaknya 3, sini masih banyak. Kalau misalkan ya, dapat lagi sama yang muda, yang usia masih produktif 30 tahun, jadi anak lagi. Jadi anaknya dibawa di sini. Selama kita hidup, dia hidup. Gennya, rohnya ada, sudah ada di alam roh. Benihnya ada di sini. Kalau ketemu sel telur, hidup dia. Ambil contoh bapak-bapak yang usianya 45 atau 50. Istrinya masih produktif 30, misalkan. Ketika mohon maaf, nutfah masuk ke rahim, itu yang kayak kecebong istilahnya, yang kayak toge, bukan zigot, bukan zigot, yang udah kayak kedelai, kayak lintah, embrio lah ya, embrio masuk ke dalam rahim, tespek ibunya hamil, garis 2. Hamil, garis 2. Ya. Itu kira-kira kalau hamil haidnya berhenti atau lanjut? Berhenti ya. Darah haid itulah makanan si bayi. Yang berhenti itu. Yang pertama dibentuk setelah dia jadi alaqah, zigot apa? Kalau kita lihat di USG, yang pertama apa? Kepala apa? Jantung, ya kan? Betul. Dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, jadi saraf, jadi daging, jadi mata, jadi itu. Awal-awal kan jantung. Makanya kalau anak itu tidak bisa sama ibunya, tidak usah heran. Jantung anaknya darah ibunya. Ibunya berhenti haid, itulah jadi jantung anaknya. Maka kalau ibu tuh suka tahu, tahu-tahu telepon, kamu lagi sakit ah? Nggak ngabarin, nggak usah heran.
Jantung kita ibu kita. Ibu kita boleh nggak ada, kita boleh sedih, ibu kita nggak ada, tapi beliau mewariskan jantung yang kita pakai. Ini darahnya dulu. Waktu haid berhenti, jadi darah yang memumpah. Jadi makanannya anak itu adalah darah haid. Setelah terbentuk helai pusar, makanannya adalah saripati makanan ibunya, betul? Ibunya makan, anak dapat saripati. Dapat saripati. Ya. Waktu arwah, waktu masih arwah, dapat saripati enggak? Nah. Ketika lahir, makanannya apa? Air, susu, ibu. Ini saya jelaskan, setiap fase kehidupan ada makanannya sendiri-sendiri. Setelah tumbuh gigi susunya, makanannya apa? Makanan pendamping ASI. Setelah giginya tumbuh semua, ya kayak kita, ya makan apa aja, nasi uduk, kebab, apalagi apa namanya, gado-gado kita makan semuanya. Kita makan. Jadi gado-gado, kebab, nasi uduk itu makanan roh apa makanan fisik? Jadi rohnya kan dulu ada, sekarang masuk. Setelah kita meninggal, yang rusak rohnya apa fisiknya? Saya tanya. Pak Haji Tono meninggal, yang hancur rohnya apa fisiknya? Fisik. Rohnya masih ada nggak? Masih ada. Manusia biasa rohnya tidak mati, hidup di alam roh atau alam barzah. Bagaimana para nabi, bagaimana Rasulullah? Para nabi jasadnya dimakan tanah nggak? Jangankan para nabi, hufazul Quran saja dari riwayat jasadnya tidak hancur oleh tanah. Bagaimana para nabi? Para sahabat saja jasadnya tidak hancur oleh tanah. Bagaimana para nabi? Jadi pertanyaannya, nabi masih hidup atau sudah meninggal? Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Di alam dunia sudah meninggal, di alam barzah hidup ruhan wa jasadan. Rohnya hidup, jasadnya hidup. Karena itu ada hadis yang disampaikan oleh beliau, ya, aksiru aliyas salafa inna salatakum tu'radu alayya. Perbanyaklah bersolawat kepadaku karena solawatmu tuh dikasih lihat. Jadi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, saat ini Rasulullah hidup apa meninggal? Statusnya hidup di alam barzah. Hidup di alam barzah, bukan di kuburan. Beda kuburan sama alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam. Kalau kuburan itu yang di tanah itu. Ya. Terus gimana kalau yang meninggalnya dimakan ikan hiu, gak ada kuburannya? Ya hidup juga di alam barzah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini masih hidup di alam barzah, ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya. Kalau kita orang biasa yang hidup hanya rohnya. Karena itu yang bersolawat kepada aksirus salata alayya fa inna salatakum tu'radu alayya. Perbanyaklah salat kepadaku karena salawatmu itu diperlihatkan kepada. Jadi dalam riwayat lain di apa? Inna lillahi al malaikas sayyahin. Allah menciptakan malaikat yang berkeliling sampai ke Purima sini. Kalau ada orang bersolawat disebutkan, ya Rasulullah, Haji Ahmad bersolawat, Haji Ahmad bin Haji Muhammad bersolawat, disebutkan ayahnya. Jadi orang yang perbanyak solawat kepada Nabi, termasuk berbakti kepada kedua orang, akan mendapatkan syafaat, kedudukannya lebih dekat kepada Rasulullah. Dan apa? Dia membanggakan orang tuanya di hadapan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu semuanya, wabil khusus ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Wasallam, perbanyak sholawat kepada Rasul. Beliau masih hidup. Rasul sudah mati perannya di dunia, di alam barzah beliau mati. Jadi kalau boleh dibilang, ya mirip-mirip sama Nabi Isa lah. Nabi Isa diangkat, betul enggak? Kalam.
Nah, bisa diangkat ke alam roh. Itu rohnya apa? Jasadnya juga. Roh dan jasad. Para nabi pun begitu. Makanya Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj. Betul. Bertemu Nabi Musa ketika Isra Mi'raj. Itu bukan roh. Roh dan jasad. Cuman pertemuannya di alam barzah. Ya. Jadi kalau kita gini. Kalau kita ya. Kita dulu punya roh hidup di alam roh. Lalu dibuatkan jasad. Roh kita masuk ke jasad. Betul. Setelah mati, roh kita balik ke alam roh. Kalau Nabi, rohnya masuk jasad, setelah mati jasadnya juga masuk alam roh. Itu perbedaannya. Ya. Jadi perbanyak bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Man shalla alayya salatan, sallallahu biha alaiha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu solawat, Allah akan bersolawat kepadanya dengan solawat itu 10 kali. Solawat Allah artinya rahmat Allah. Jadi barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberi rahmat dengan solawat tadi 10. Karena itu para ulama begini. Setiap ulama punya solawat yang masing-masing berbeda. Karena Allah akan jadi kalau hukum alam tuh, kalau kita bersolawat kepada Nabi, semesta akan merahmati kita 10 kali. Balik lagi kepada kita. Jadi kalau ingin sembuh, solawatnya berubah itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tashfi bihal amrad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang dengan salawat itu engkau sembuhkan penyakit. Karena Allah akan menggunakan salawat ini balik lagi ke kita. Ya, man shalla alaiya salatan wahina sallallahu biha. Allah akan bersalawat itu dengan salawat yang tadi. Jadi kalau orang bilang sallallahu ala Muhammad, Allah pun akan bersalawat kepada kita dengan salawat yang sesuai. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatannya. Kalau kita pengen dilapangkan rizkinya, salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tabsutu bihal arzaq. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad yang dengan salawat itu engkau lapangkan rizki kami. Maka Allah akan membalas, aku merahmatimu dengan melapangkan rizki. Ya, makanya para ulama punya salawat masing-masing. Ya. Karena jenis salawat yang akan dibalikan kepada kita sesuai yang kita ucapkan. Ya. Kalau ada orang keluh kaku kayak diikat lumpuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuftahu biha kulla salatan tanhallu bihal uqad. Ya Allah, berikanlah salawat yang dengan salawat itu ikatan semuanya lepas. Saya bisa bergerak. Kenapa salat itu macam-macam? Jadi perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kalau ada hajat silahkan. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebut dalam bahasa Indonesia kalau ada. Dengan salawat ini, ya Allah kabulkan hajat saya. Allahumma salli ala Muhammad tuqda bihal hajat. Ya Allah, kabulkanlah hajat saya dengan salawat ini. Jadi salawat ini bisa kita pakai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk doa zahril ghaib. Kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan, ya Allah amin, dan mudah-mudahan kamu pun mendapatkan seperti yang kamu doakan. Salawat lebih lagi daripada doa zahril ghaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang kami sampaikan. Jangan lupa ini bulan Maulid Nabi, kita harus bergembira. Wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Hanya orang munafik yang tidak bergembira. Terserah gembiranya dengan cara apa, silakan. Yang kedua, memuji-muji Nabi adalah sunnah. Bahkan Al-Imam Busairi disembuhkan dari struknya gara-gara menulis qasidah yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyak salawat. Ya. Karena ada riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita tidak berdoa isinya salawat, tukfa biha hammuk wa tuqda biha dainuk. Kalau kamu tidak sempat berdoa salawat aja, maka kesedihanmu akan diangkat
Wa turfa'u ghammuk, diangkat juga kegelisahanmu, dan ditunaikan juga hajatnya, dilunaskan hutangnya. Ya. Jadi pakai sholawat ini dalam setiap keadaan. Ya. Karena kalau kita banyak bersolawat, apa yang jadi ketakutan, kegelisahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masyhur, banyak kisah nyata yang saya sengaja tidak ceritakan banyak, karena cerita terlalu banyak kisah-kisah nyata orang yang dimudahkan dengan sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami serahkan kembali kepada petugas. Silakan kalau ada tanya jawab. Oh, langsung saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Silakan. Silakan. Perlu mic? Saya izin sambil minum teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila kita memberikan sholawat kepada Rasulullah sejumlah berapa kali yang kita tidak kebilangnya dari sholawat tersebut? Karena boleh, karena kan kita jadi yang kebilangnya sholawat tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya boleh. Pertanyaan, jawabannya boleh. Mencari fadilahnya boleh. Ya. Tetapi ada yang lebih afdal. Ini diajarkan oleh Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Kalau orang nyari fadilah sholawat, fokusnya ke hajat, bisa terkabul hajatnya, tapi tidak terlalu cepat. Lebih cepat lagi kalau kita fokusnya menyampaikan sholawat, niatnya satu, taat kepada Allah. Karena firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi orang yang bersolawat, tanda imannya ada di hatinya. Kalau banyak bersolawat, tanda imannya bagus. Karena yang dipanggil orang yang beriman. Jangan anti solawat. Solawat itu alamatul iman, tanda iman. Jadi kita dalam rangka mentaati perintah ini. Yang kedua, solawat sebagai bentuk terima kasih karena dengan sebab Nabi kita menerima agama Islam. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam catatannya, ditambah wajzihi anna ma huwa ahlu. Sampaikan terima kasih kepada kami di mana beliau yang paling berhak menerimanya. Niatnya, pasang niat ini, satu, mentaati perintah Allah. Kedua, berterima kasih atas jasanya Rasulullah. Setelah itu baru kemudian hajatnya. Jadi hajatnya nomor 3. Ini lebih cepat daripada langsung ke hajat. Karena hadis tadi, siapa yang sibuk dengan Allah, Allah berikan dia lebih baik daripada. Jadi kita sibuk mentaati perintah Allah, cinta kepada Nabi, hajat itu gampang. Kalau kita sibuk kepada hajat, insya Allah dikabulkan berkat membaca salawat, tapi tidak lebih cepat dari cara yang tadi, gitu Pak. Ya. Jadi ketika salawat, taruh dulu hajatnya di belakang, niat menjalankan perintah Allah, niat berterima kasih kepada Rasulullah, niat cinta kepada Rasulullah, tambah lagi niat berbakti kepada orang tua, baru kemudian hajatnya silahkan. Gitu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih. Silakan, barangkali ada lagi yang mau disampaikan atau tanyakan, silakan. Silakan Pak Haji. Yang lebih afdol untuk dibaca itu surah Al-Fatihah. Misalnya yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sampai yang ada di dalam yang dibaca di dalam surah sampai ada Jumat. Itu sudah mencukupi bagi kita yang orang awam untuk bersolawat kepada. Ya. Kita ini terkadang banyak yang belum banyak paham, tapi yang umum kita bersolawat bagaimana yang membaca sholat. Apa sudah cukup itu aja. Ya, terima kasih Haji. Baik, para ulama
membebaskan sigat. Sigat itu kalimat sholawat apa saja, asal isinya satu, bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, disertai kepada keluarga Nabi, yaitu Alu Muhammad. Keluarga Nabi itu termasuk kita, ini semuanya dianggap Alu Muhammad. Kaum muslimin termasuk Alu Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umatnya Nabi termasuk keluarga. Yang kedua, bersolat kepada Alu Muhammad, keluarga Nabi, kita semua termasuk di dalamnya. Yang ketiga, kalau bisa di dalamnya ada permohonan doa untuk menunjukkan kerendah hatian. Ya, itu boleh. Jadi salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, di dalamnya termasuk doa. Yang keempat, diakhiri salam. Ini sebaik-baik salawat. Sigatnya apapun terserah. Ya, jadi salawat sigat bentuk apapun terserah. Tapi para ulama sepakat di antara semua salawat, semua sigat yang paling afdal, sepakat tidak ada perbedaan pendapat, sepakat seluruh dunia, aliran apapun, yaitu salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu salawatnya Nabi dan untuk kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang biasa kita baca di dalam sholat. Ini yang paling afdal. Seandainya kita tidak sempat berdoa, cuma disebutkan dalam hati aja, apa namanya, gerentak hati, lintasan hati, insya Allah dikabulkan dengan sebab salawat ini. Jadi perbanyak salawat ini, tidak masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini saya pakai riwayat Imam Muslim ya. Innaka Hamidum Majid. Ini kalau riwayat Imam Muslim bunyinya begitu. Allah, baru mulai lagi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai di situ aja. Fil alamina itu tambahan. Tambahan dalam riwayat lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i semua hadis digabung bunyinya gini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik, enggak pakai ulama lagi. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ditambahin dulu fil alamina dari riwayat lain. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh. Dan itu adalah afdhalus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus salawat kepada Nabi. Ustaz, saya tidak bisa salawat yang dicampur hajat-hajat itu, hafalnya itu aja. Itu terbaik. Terbaik, cuman agak panjang. Gitu masih. Ya. Ustaz, saya ada masalah, sumpah banget baca salawat Ibrahimiyah, silakan. Versi pendeknya yang Nabi ajar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu versi pendeknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu versi pendek. Insya Allah, saya kalau sumbak apa aja disolawatin. Banyak kisah, tapi saya akan cerita kisah saya sendiri. Karena kisah yang lain kan udah sering dai-dai cerita. Ya, kisah zaman dulu orang yang terberkati dengan sholat banyak. Ponakan saya minjem duit buat nikahan 10 juta. Saya tidak punya, saya ada 4 juta lah. Tidak punya. Saya lagi nyetir dari Cilengsi ke Jakarta. Dia nelfon, tolong Mamang, manggil saya Mamang. Saya buat ini 10 juta apalah, nggak tahu lah buat KUA apa gitu 10 juta tuh. Nah, sambil cerita, ya ikut pusing juga gitu namanya ini. Ya, kamu tuh, Assalamualaikum Mang, ada perlu, boleh nggak nelfon? Iya boleh. Mau minta duit ya? Kok tahu Mang? Ya apalagi kalau udah pembukaan Assalamualaikum bisa nelfon, gak ada perlu pasti ujung-ujungnya duit. Jarang keluarga tuh nelfon ya, keluarga kita semua. Assalamualaikum, lu butuh duitnya gitu kan? Ada. Jarang ya kan? Lu mau umroh gak? Jarang. Orang kalau lama kan nelfon pasti biasanya ada perlu. Ya kita dengerin. Saya sambil salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, pendek aja. Allahumma shalli ala Muhammad 1000 kali. Tidak lama kawan saya Rinda, Bu Haji Rinda, ingat, buat titip ya, uang buat lo 10 juta. 10 juta. Saya masih nyetir mobil. Tidak lama ponakan saya nelfon butuh 10 juta, saya pusing tidak punya duit, saya salawat.
Ya, saya sholawat, sumpah pikiran saya sholawat 1000 kali. Kawan saya Bu Hajah Rinda Neven, 10 juta betul. Ya. Jadi kalau tanya Ustaz, kalau ada sholat, emang kalau motor kita mogok, Allah kirim malaikat? Ya enggak, ngapain kirim malaikat? Manusia kan banyak, montir-montir itu banyak. Ya. Allah akan gerakan seluruh makhluknya untuk memberikan belas kasih kepada kita. Ya. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepada dia. Yang bersolawat tadi 10 kali. Maksudnya Allah akan berbelas kasih kepada dia 10 kali. Siapa yang tidak mau rahmat Allah? Ya kan? Kita semua mau. Jadi yang ingin banyak dapat rahmat Allah, banyak bersolawat. Kita ingin dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya alami sendiri, nyata. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العلي العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله العلي العظيم ادعوني استجب لكم عدوك اللهم ولك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام 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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد أن تقضي لنا حاجاتنا جميعا يا الله أن تقضي لنا حاجاتنا جميعا وحاجات جماعة مسجد بيت السلام يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بالشافية وبالكافية وبالعافية وبالشاملة وبالسبع المثاني والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يا Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan sebutkan hajatnya dalam hati masing-masing. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.